Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis dihajarnya Liverpool oleh Napoli. Bagi penggemar Serie A, ada kabar menarik untuk para tifosi. OneFootball akan menyediakan konten digital berupa momen-momen menarik yang bisa kalian koleksi. Gak hanya gol dan assist, namun kalian bisa dapetin klip aksi seperti tackle, penyelamatan, atau momen menarik lainnya. Momen ikonik ini bisa kalian dapatkan dan koleksi di link yang ada pada deskripsi. Lebih dekat dengan Serie A bersama OneFootball. Kejutan terjadi pada laga ini. Napoli berhasil mengalahkan runner-up UCL musim lalu, Liverpool, dengan skor yang cukup telak, 4-1. The Reds memang belum menemukan performa terbaiknya di liga domestik, dan kekalahan ini seolah menjadi puncak dari menurunnya permainan anak asuh Klopp dengan beberapa permasalahan yang akan kita bedah di video ini. Apa saja kelemahan Liverpool serta bagaimana Napoli mengeksposnya dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Napoli menggunakan formasi 4-2-3-1. Victor Osimhen diplot sebagai lone striker, ditopang Zielinski, Kvaratskhelia dan Politano di belakangnya. Anguissa dan Lobotka sebagai double pivot, dan di lini terakhir ada pemain asal Korsel, Min Jae Kim pada posisi center back. Nah, Liverpool tetap dengan pakemnya 4-3-3. Firmino kembali menjadi starter diapit Luis Diaz dan Mohamed Salah. Di tengah ada Elliott, Fabinho dan Milner. Di lini belakang Gomez berduet dengan Virgil van Dijk dan Robertson serta Trent Alexander-Arnold di posisi fullback. Pada laga ini Napoli terlihat sangat berbahaya di fase attacking. Sejak menit pertama, skuad asuhan Luciano Spalletti ini langsung memperlihatkan permainan ofensif. Tercatat pada statistik, Napoli sukses menciptakan 18 peluang dengan 9 diantaranya termasuk big chance dengan total 4,10 XG. Ini menunjukkan bagaimana agresifnya serangan Napoli. Di Serie A pun Il Partenopei menjadi tim terproduktif saat ini dengan 12 gol dalam 5 laga. Liverpool terlihat memiliki banyak problem di pertandingan kali ini. Problem secara kolektif maupun problem individu. Dimulai saat lawan melakukan build up. High press intensitas tinggi yang menjadi senjata Liverpool nggak nampak pada laga ini. Napoli seringkali bisa dengan mudah mengeliminasi block press Liverpool karena saat lini pertama Liverpool naik untuk melakukan high press, nggak diikuti lini kedua atau lini tengah. Sehingga ada ruang yang cukup lebar di antara lini pertama dan kedua Liverpool. Napoli membentuk diamond shape dengan 4 pemain saat build up dan menang jumlah dari pressure Liverpool. Hal ini memudahkan Napoli untuk eliminasi lini pertama Liverpool. Lobotka yang menjadi konektor lini belakang dan depan dapat menjalankan perannya dengan baik. Saat Liverpool menutup progresi ke tengah, Napoli juga bisa dengan mudah bangun serangan lewat kedua fullbacknya. Secara individu pemain Liverpool terlalu mudah dilewati oleh punggawa Il Partenopei. Lobotka beberapa kali bisa melakukan gerakan half turn atau balik badan dan mengeliminasi markernya. Masalah Liverpool juga terlihat di area pertahanan. Garis pertahanan tinggi yang diterapkan Liverpool kerap dieksploitasi oleh Napoli yang rajin mengirimkan long ball ke belakang backline Liverpool. Semakin parah karena offset trap Liverpool bisa dibaca dan digagalkan oleh Napoli. Mereka selalu menempatkan satu pemain dalam posisi offside sebagai dummy. Dan pemain yang menjadi target umpan sebenarnya nggak terdeteksi oleh back-back Liverpool karena lari dari lini kedua. Hal ini yang terlihat di peluang yang disebabkan handball Milner sebelum gol pertama Napoli yang dicetak Zielinski dari titik penalti. Osimhen berada dalam posisi offside. Gomez terfokus padanya. Dan Kvaratskhelia yang menjadi target umpan bergerak di blindside Gomez eksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold. Sudah kesekian kalinya offset trap Liverpool bisa terbaca dan justru menjadi bumerang bagi pertahanan mereka.
seperti tim-tim lain yang menghadapi Liverpool, Napoli juga memfokuskan serangannya di area kanan pertahanan The Reds, mencoba mengeksploitasi titik lemah pertahanannya yaitu Trent Alexander-Arnold. Benar saja, gol kedua dan ketiga Napoli dicipta dari sisi Alexander-Arnold. Gol kedua Kvaratskhelia dengan pergerakan positifnya berhasil curi bola dari Joe Gomez. Terlihat juga di proses gol ini para pemain Liverpool nggak memiliki tendensi yang baik dalam bertahan. Elliot dan Gomez yang terlalu mudah berikan ruang untuk lawan. Juga ada Alexander-Arnold dan Fabinho yang nggak bergerak menutup pergerakan Anguissa. Mereka berdua tampak pasif. Anguissa lari tanpa kawalan atau trackback dari Joe Gomez maupun Fabinho. Dengan ini, gelandang Napoli tersebut bisa dengan mudah melewati 4 pemain Liverpool tadi dengan umpan 1-2 bersama Zielinski. Jika dilihat lebih detail, ada kesalahan pada positioning Fabinho dan Alexander-Arnold yang berdiri sejajar secara vertikal. Seharusnya salah satu di antaranya nggak terlalu pasif, terutama Alexander-Arnold. Keduanya bisa menutup ruang di depannya sehingga bisa mencegah truk pas Zielinski ke Anguissa. Lalu juga nggak ada yang trackback ketika Anguissa lepas. Gol ketiga, Alexander-Arnold terlihat hanya berjalan setelah bisa dilewati oleh Kvaratskhelia. Nggak ada tendensi untuk melakukan recovery. Gomez juga kalah 1 versus 1 dengan Kvaratskhelia dan bisa lepaskan assist kepada Giovanni Simeone di mulut gawang Liverpool. Pada gol keempat, Napoli memanfaatkan ruang di belakang garis tinggi pertahanan Liverpool. Positioning Simeone dan Zielinski yang menempatkan dirinya di antara back-back Liverpool menyulitkan backline untuk melakukan marking. Di fase attacking, Liverpool nggak bisa berbuat banyak. Dari 15 shot, hanya 1 yang menjadi big chance. Hal ini dikarenakan Napoli yang solid dalam mengawal pertahanannya. Politano, winger kanan Napoli, kerap track back cukup jauh hingga ke garis pertahanan untuk mengcover Robertson yang overlap. Hal yang sama juga dilakukan Kvaratskhelia di sisi kiri pertahanan Napoli. Dengan kedua wingernya yang ikut turun, Napoli bisa meredam skema attacking Liverpool yang memanfaatkan kelebaran maksimal dengan 2 fullbacknya, serta kuartet back Napoli bisa fokus menjaga area kotak penalti. Secara individu tampak sekali penyerang Liverpool nggak berada dalam penampilan terbaiknya. Salah dan Diaz beberapa kali melakukan kesalahan elementer, seperti lepas saat mengontrol bola. Liverpool memang sedang dalam tren yang kurang baik, dan pada laga ini kembali terlihat. Ditambah kesalahan-kesalahan elementer dari pemain-pemain mereka yang menambah pelik permasalahan Liverpool. Namun apapun itu, kredit tetap diberikan kepada tim asuhan Luciano Spalletti yang berhasil mengeksploitasi kelemahan-kelemahan Liverpool dengan taktikal dan agresivitas mereka dalam melakukan penyerangan. Possession Napoli hanya 38%, namun bisa cetak 4 gol. Sementara Liverpool dengan 62% hanya cetak 1 gol. Possession tinggi Liverpool jadi semu.